Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara saya menghadapi teror atau ancaman dari pinjaman online. Nah, ini berlaku buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan GLP atau gagal bayar. Nah, sekarang solusinya gimana bang? Nah, teman-teman harus kuatkan mental. Jika ada telepon, teman-teman bisa coba saja angkat atau ajukan. Itu tergantung teman-teman, apa teman-teman punya mental yang kuat atau tidak. Yang pertama, teman-teman harus punya mindset, teman-teman harus bayar atau tidak. Itu pilihan teman-teman ya. Kalau teman-teman punya uang, coba saja untuk bayar agar tidak ditelepon. Tapi kalau teman-teman sudah diniatkan ingin GLP atau gagal bayar, teman-teman coba untuk tidak digubris atau diajukan saja ya teman, karena ini kedepannya akan mengganggu teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin hidupnya tenang, kartu untuk pinjaman online-nya dicopot saja dan uninstall aplikasinya. Itu sangat membantu teman-teman agar hidup tenang, tidak tergantung dari debt collector atau pihak customer service yang selalu menelpon teman-teman. Nah, ada kasus terbaru ya teman. Jadi kita nggak pernah pinjam di pinjaman online, tapi nomor kita didaftarkan kontak darurat oleh orang yang meminjam di pinjaman online. Nah, terus kita ditelepon terus oleh pihak pinjaman online, disuruh menanyakan ke orang yang meminjam kepada pinjaman online. Nah, itu biasanya sangat masif sekali ya teman, karena pihak pinjaman online itu nomornya untuk penagihannya sudah diputus oleh sudah dicopot. Jadi satu-satunya jalan dari pinjaman online itu menelpon kita sebagai kontak darurat. Nah, itu gimana bang solusinya? Nah, saya kasih solusi, sebaiknya teman-teman tidak menggubris ini ya teman, karena ini ada di peraturan OJK terbaru. Jadi pihak pinjaman online itu tidak berhak untuk menelpon kontak darurat untuk menagih ya teman. Kontak darurat itu fungsinya untuk menanyakan penagih ada di mana atau posisinya ada di mana, tidak untuk menagih. Itu ya jelas ya teman. Jadi jika teman-teman ditagih oleh pihak pinjaman online sementara teman-teman tidak pernah melakukan pinjaman online, itu mungkin ada indikasi penipuan. Jadi teman-teman harus ajukan saja atau teman-teman tidak menggubrisnya, karena itu akan membuat teman-teman pusing sendiri, teman-teman khawatir, teman-teman tidak fokus bekerja. Jadi saran saya, jika ada telepon dari pihak pinjaman online tapi teman-teman tidak pernah sekalipun melakukan pinjaman online, teman-teman ajukan saja, tidak menggubrisnya. Nanti kalau dia semakin melunjak, teman-teman bisa ancam saja, saya bisa melaporkan nomor ini langsung ke pihak kepolisian, seperti itu. Karena ini ada indikasi penipuan dan teman-teman harus punya mental yang kuat untuk ini, karena banyak sekali teman saya yang ditelepon oleh pihak pinjaman online karena nomornya jadi kontak darurat untuk pinjaman online temannya. Jadi dia tidak pinjam tapi dia ditagih terus menerus oleh pinjaman online. Nah, ini sangat meresahkan sekali teman. Saya juga pernah pengalaman dari teman saya ditagih pihak pinjaman online sementara dia tidak melakukan pinjaman online. Nah, usut punya usut, ternyata temennya itu punya teman yang pinjam di pinjaman online. Nah, pinjaman online ini termasuk pinjaman online ilegal, jadi dia menyadap kontak. Jadi semua kontak di HP-nya sudah tahu, jadi dihubungi satu persatu karena temennya nggak bayar. Jadi takut hilang, takut nggak bayar, jadi nomornya di kontaknya itu dihubungi satu persatu, diteror, suruh menagihkan ke pihak yang bersangkutan. Jadi teman saya merasa terganggu sekali, dan solusi terakhir dari teman saya itu kartunya copot dan ganti nomor yang baru. Nah, setelah itu tidak ada lagi telepon dari pihak pinjaman online atau apapun yang berkaitan dengan pinjaman online, karena dia tidak sekalipun melakukan pinjaman online. Nah, itu bisa menjadi solusi buat teman-teman yang sekarang ditagih terus oleh pihak pinjaman online sementara teman-teman tidak pernah melakukan pinjaman online. Itu sangat meresahkan sekali. Kalau tidak kuat mental, teman-teman bisa langsung frustasi ya teman-teman bisa beban pikiran, teman-teman bisa melakukan sesuatu yang lain yang di luar nalar karena pikiran kita yang diserang teman. Jadi pikiran ini sangat berpengaruh sekali ke keseharian. Jadi teman-teman harus tahu tentang ini, jangan sampai mentalnya down, jangan semangat, jangan sampai menyerah karena cuma dari telepon pihak pinjaman online yang menanyakan pinjaman. Teman-teman harus fokus bekerja, fokus ikhtiar untuk bisa melunasi pinjaman online. Nah, jika teman-teman nggak punya uang atau apapun, teman-teman bisa coba untuk cari income tambahan di luar pekerjaan teman-teman, misalnya jadi konten kreator atau yang lainnya. Yang jelas teman-teman harus punya mindset untuk bisa mengembangkan diri agar punya penghasilan lain dari
pekerjaan teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, jika teman-teman ada uang tambahan, teman-teman bisa penuhi kebutuhan primer teman-teman terlebih dahulu. Kalau sudah, teman-teman bisa pikir untuk melakukan pembayaran di pinjaman online. Nah, itu adalah solusi dari saya. Semoga teman-teman bermanfaat. Jika teman-teman ingin curhat atau apapun, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.